Ingat, mengapa kelompok Khawarij dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Mereka paling iman, yang lain kafir. Mereka paling baik, yang lain jelek. Mereka paling Islam, yang lain tidak Islam. Mereka paling sunnah, yang lain bid'ah semua. Makanya yang paling pantang bagi Allah merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, hanya Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Makanya ada cerita ini, tukang cukur. Ada tukang cukur nggak? Si nyukur rambut ngomong sama yang dicukur, truk Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Lo siapa? Itu di luar Bejo namanya. Maaf, ada namanya Pak Bejo nggak Pak? Ada. Waduh, tadi Waluyo sekarang Bejo lagi ya. Bejo namanya. Lo kok sampean tahu Bejo paling goblok? Udah tes tiap hari, dites tiap hari masih goblok Bejo. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites. Dipanggil Jo Meriki, masuk Bejo, anak kelas 5 SD 10 tahun. Ada apa Mang? Kata Bejo. Sama tukang cukur disodorkan duit di tangan kanan 5.000, di tangan kiri 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Ketawa yang tukang cukur. Bener kan Pak? Bejo emang goblok. Ada yang 5.000 malah milih 1.000. Kata yang dicukur, beneran juga di tukang cukur. Selesai cukur dia keluar, muncul rasa penasaran. Di luar ketemu Bejo. Jo sini dulu, kata yang dicukur. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Lah yang ini Jo 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Masuk gedean yang 1.000. Nah itu kamu tahu ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 sama mamang tukang cukur, bukan yang 5.000? Oi Om, kalau itu mah, kata Bejo, kalau saya pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali kebetulan. Artinya begini Bapak Ibu, kita makan ngegoblok-goblokin orang, goblok dia dewe. Kenceng kita mengkafir-kafirkan orang, kafir balik ke sini. Makanya jangan, mengapa kita nggak boleh takfiri, nggak boleh mengkafirkan orang, kafir balik ke kita sendiri. Mengapa kita tidak boleh membid'ahkan orang, bid'ah balik ke kita sendiri. Mohon Pak, bapak-bapak yang baru hijrah, ibu-ibu yang baru tobat, jangan sampai baru tobat, baru hijrah udah Islam dia dewe. Kayak artis itu ya, baru hijrahnya juga dadakan kayak tahu bulat. Udah hijrah dadakan, bener dia dewe, Islam dia dewe, yang lain salah semua. Kemarin kemana aja? Santri yang dari kecil di pondok, apal alfiyah, apal kitab banyak Bapak Ibu, enggak begitu. Yang memang betul-betul alim enggak begitu. Tiba-tiba orang baru hijrah seminggu, baru hijrah sebulan, udah ngalah-ngalahin kiai. Ini bahaya orang yang baru tahu dikit tapi sok tahu kata dalam tempurung. Tahu dikit listrik, ngotak-ngatik kesetrum. Tahu sedikit mobil, ngebut nomor. Tahu dikit agama juga begitu. Makanya ada cerita Mukidi jalan-jalan ke kota. Ada namanya Mukidi nggak? Ada. Astagfirullah, ada lagi. Waluyo enten, Bejo ada, Mukidi ada. Mukidi uang desa merantau nang kutho. Jalan-jalan ke kota Mukidi, karena saking sumpuknya kaget Mukidi, Masya Allah, bertahun-tahun nang tambah gitu ya. Tiba datang ke kota Jakarta, gedung gede-gede banget. Mukidi lagi heran-heran Pak, lewat kantor bank bertingkat 100, di kaca bank ada tulisan open. Mukidi kaget, Masya Allah, open gede tenan. Ini opennya sakmene koyo apa bolune. Pikir si Mukidi,
Nggak kayak open saya, bini saya di Makmur itu nggak segitu tuh. Opennya bisa dijinjing kemana-mana. Open nang Jakarta gede banget. Dia mikirin kuenya sebanyak apa yang dipanggang di situ. Lagi melototin tulisan open, ada bule tulis yang dari kulit putih yang dari luar negeri mau masuk bank. Sama mukini diingatkan, Mas, ojo melebu, iku open. Si turis noleh ngomong apa loh orang itu. Masuk aja dia Pak. Sama mukini ditunggoni. Pengen tahu jadi apa lah orang itu nanti. Kalau sudah keluar, setengah jam kemudian keluar Pak. Tapi yang keluar bukan si turis tadi, yang keluar negro dari Afrika. Begitu keluar welah dalah mas, wis tak kandani mang gosong awakmu. Hei mukidi. Nah itulah Bapak Ibu, dunia ini begini. Makanya banyak orang yang sedikit tahu tapi sok tahu, merasa paling iman sendiri. Yang terhormat Camat Rawajitu Timur, yang sambutannya diwakili oleh Pak Nursid, yang saya hormati Ketua P3W DPP P3W Pak Ustadz Suratman beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Kampung Bumi di Pasena Makmur Bapak Abu Yazid ya, yang keren, ada dompet di pinggangnya, itu yang bikin keren itu. Saya jadi ingat kumis idola para jandanya itu. Luar biasa. Kita ini punya kepala kampung yang keren, gagah, dan betul-betul mengayomi rakyat. Mudah-mudahan terus dicintai rakyat di Pasena Makmur. Amin. Selanjutnya yang saya hormati para kiai, para asatid, hadir bersama kita Pak Yai Zainuddin, tapi nggak pakai MZ ya. Beliau adalah murid Romo Kiai Haji Miftahul Afia. Luar biasa ya, barokahnya sampai bumi di Pasena. Selanjutnya juga Romo Yai Nurdin dari Mulia, beliau hadir ke sini. Kemudian Ketua Bakorta sekaligus Ketua Dewan Tanfiziah MWCNU Rawajiti Timur, Mbah Nur Hadi, yang sangat capek sekali. Itu maksudnya sudah ngantuk kembali saking capeknya. Selanjutnya yang saya hormati sahabat saya Pak Erson, sarjana ekonomi, caleg dari PKB. Saya doakan mudah-mudahan terpilih. Amin. Juga ada legislator dari DPRD Kabupaten Pulang Bawang, mana ya? Oh, nggak hadir ya. Kalau nggak hadir nggak saya sebut. Selanjutnya pendamping desa, yakni Pak Haji Romli, beliau kerabat saya Pak, saudara saya. Dan saya nyambung informasi dari Pak Haji Romli bahwasanya biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 90 juta lebih dikit. Biaya naik haji tahun 2023 90 juta lebih dikit. Ini
biaya haji sesungguhnya, biaya haji yang semestinya. Hanya saja biaya itu dibagi dua. Satu, biaya dari manfaat dana haji yang telah diinvestasikan senilai sekitar 40 juta lebih. Jadi jamaah haji hanya membayar sekitar 49 juta, kira-kira begitu, lebih sedikit. Dan jamaah haji pelunasan tertunda tahun 2020 yang sudah melunasi berangkat 2020 tapi nggak jadi berangkat, tidak membayar sama sekali. Jadi yang 2020 tertunda sudah melunasi, nggak membayar sama sekali. Jamaah haji 2022, yang 21 kan nggak ada soalnya. Jamaah haji tahun 2022 hanya membayar pelunasan 9.400.000 yang tahun kemarin, dan jamaah haji pelunasan 2023 nambahnya 23.500.000. Jadi begitu. Jadi jangan gegeran, pemerintah itu bukan sengaja memahal-mahalkan. Saya waktu naik haji tahun 2012 bayar pelunasan itu 34 juta. Ini sudah 10 tahun lewat Bapak Ibu. Masa masih pengen segitu juga harganya? Ya bangkrut negara kita, nombokinnya yang nggak ada. Itu pun sudah ada dana manfaat dari investasi dana haji yang sudah disetor sejak awal. Jadi yakin, percayalah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak akan memberatkan rakyatnya. Setuju atau setuju? Jadi harus paham, jangan gegeran kayak orang-orang keminter sendiri itu, nggak tahu apa-apa, main komen aja, main geger saja, tidak akan mungkin menyengsarakan rakyatnya. Selanjutnya yang saya hormati, yang terlewatkan Bapak Koordinator Infra Pak Suwardi, Koordinator Infra, singkatannya Korin. Korin itu nama jin, nama jin. Tapi kok Pak Suwardi agak mirip ya. Guyon ya Pak, jangan ngambek nanti pulang lagi ngambek ya. Korin itu nama jin. Jin yang terdekat dengan manusia itu namanya Korin. Korin itu illa waqad ukilla bi qarimu. Setiap manusia punya pendamping. Makanya pas bener Pak Abu Yazid minta didampingi dah. Ini kok pas betul gitu ya. Enggak, Pak Abu Yazid dapat inspirasi dari mana pikir saya. Uang tugas Korin memang mendampingi. Itu tugasnya Korin. Kita ini ada dua Korin. Korin dari malaikat mendampingi. Nah kalau Pak Suwardi, Korin malaikatnya. Ada Korin dari bangsa jin. Jadi semua bayi lahir ada Korinnya. Setiap manusia ada Korinnya. Makanya kalau ada orang mati, tiba-tiba kita ngelihat hantunya. Hantunya persis betul Pak Suwardi misalnya. Itu bukan Pak Suwardi yang menjadi hantu, bukan. Kalau kata jemugan ngantu katanya. Bukan Pak Suwardi, tapi Korinnya, jin kembaran. Makanya kita sering lihat orang-orang yang memang sudah meninggal dunia kok hantunya gentayangan. Itu bukan arwah yang tidak tenang, bukan arwah yang jadi hantu, tetapi Korin yang memang kembaran yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan Pak Suwardi panjang umur, sehat selalu, amin. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kampung Bumi Dipa Sena Makmur, apa kabar? Sehat? Oh iya, saya lupa, Ibu Nyai Nurul. Enggak, Pak Yai Nurdin kok beruntung banget ya dapat Bu Nyai Nurul.
dapat ustazah ayu loh Pak. Saya muji ayunya depan jenengan loh, enggak japri ya. Kalau japri bahaya nantinya. Pantasan Pak Yai Nurdin sehat terus ya, sehat, mudah-mudahan panjang umur, Allahumma amin. Juga saudara saya Bu Hajah Toto, tadi malam Bu Hajah nungguin ya. Wah saya tadi malam tuh pijit soalnya, masuk angin, dipijit siapa? Pak Ali Mas'ud. Ternyata dipijit Pak Ali Mas'ud langsung sembuh. Tapi ibu-ibu jangan minta pijit ya Bu ya, biar bapak-bapak aja. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini saya sudah 2 kali datang ke Makmur. Alhamdulillah suasananya barokah, cuacanya sejuk, anginnya sepoi-sepoi. Ini sungguh luar biasa, mudah-mudahan ini tanda barokah. Saya doakan panjenengan semua yang mendengarkan ceramah dengan seksama masuk surga semua, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya, muka-muka cicilan, tambah rezekinya, tambah istrinya. Pak Yas, Abu Yasin, amin loh. Saya ngeliat kok bibirnya gerak gitu, gerak tadi kayaknya itu. Maksud saya tambah solihah istrinya, Allahumma amin. Hari ini kita peringatan Isra wal Mi'raj, sekaligus juga peresmian Masjid Miftahul Jannah. Kita bangun masjid, ini luar biasa nih, konstruksi modern dengan kubah yang luar biasa. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Yang nyumbang apapun, pasir, semen, atau dalam bentuk apapun untuk pembangunan masjid ini, mudah-mudahan Allah sediakan kapling untuknya di surga, dan Allah anugerahkan untuknya istana di surga. Allahumma amin. Nama masjid kita Miftahul Jannah. Miftah itu kunci kalau bahasa kitanya, kunci surga. Babul Jannah, pintu surga. Baitul Jannah, rumah surga. Begini Bapak Ibu, ngambil inspirasi dari kunci surga. Masuk surga itu sebetulnya simple, enggak berat. Jadi kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Menurut madhab ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh memberat-beratkan agama. Wa yassiru wala tu'assiru, mudahkan beragama ini, jangan dipersulit. Nah, untuk masuk surga itu enggak sulit. Pernah ada orang pampang tulisan di depan masjid, padahal masjidnya Miftahul Jannah juga. Bunyi tulisannya begini: Nabi Adam dosanya 1, diusir dari surga. Nah, kita dosanya banyak tapi pengen masuk surga, ngimpi. Salah itu Pak. Itu kayaknya bener kan, tapi salah. Nggak boleh menyampaikan itu. Itu namanya memberat-beratkan ajaran agama. Kalau bicara tentang kunci surga, saya jadi ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70 atau 60 kurang atau lebih syu'bah, cabang. Fa'afdaluha
cabang iman yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Makanya panjenengan Bapak Ibu, kita semua ngucap la ilaha illallah surga. Apalagi kita ini sering banget ngucap, apalagi wayahnya ada yang mati, malah tahlilan kita la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat yang engkau ucapkan akan aku jadikan pembelaan untukmu di hadapan Allah. Ini kita nggak sekali, ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali, nggak terhitung jumlahnya kita ngucap kalimat tahlil. Mudah-mudahan kita semua buka pintu surga. Allahumma amin. Dengan kuncinya la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq, membuang rintangan di jalan, membuang duri di jalan. Ada pohon roboh, pinggirkan. Ada batu, singkirkan. Termasuk juga Bapak Ibu mengalirkan air. Apa inletku bersih? Inlet itu air masuk ya. Kalau outlet air keluar. Nah, inletnya harus bersih. Jenengan yang inisiatif sendiri bertanggung jawab kepada inlet, sama dengan imatatul adza anit thariq, menyingkirkan rintangan, menyingkirkan hambatan, itu bisa jadi sebab masuk surga. Ya, jangankan itu, masuk toilet, WC, tiba-tiba di dalam WC ketemu bongkahan emas bekasan orang. Ya, kalau emas betulan masukin tas bawa pulang, Pak. Ini masalahnya bekasan Pak Suratman umpama. Ini jangan-jangan bekas ketua P3UW ini ya. Lupa disiram. Kita nggak ngedumel, kita nggak ngerundel, kita nggak pindah kamar toilet yang lain, kita siram dengan ikhlas. Boleh jadi karena itu Allah ridho kepada kita dan dimasukkan ke dalam surga. Simpel sebetulnya. Jadi beragama jangan diberat-beratkan. Oleh karena itu mudah-mudahan sabab kita memakmurkan Masjid Miftahul Jannah, kita semua masuk surga. Allahumma amin. Baik hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahimakumullah, pada peringatan Rajab ini kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Itulah maha baiknya Allah. Masuk surganya gampang, pahala dilipat gandakan, dosa dikafarah, dihapuskan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, falahu asyru amsalihha, maka baginya ada 10 kali lipat balasan. Ini pada bulan-bulan yang biasanya, pada hari-hari yang biasanya. Wa fi Rajab bisab'in, bulan Rajab ini pahalanya jadi 70. Wa fi Sya'ban bisab'imi'ah, pada bulan Sya'ban pahalanya 700 kali lipat. Wa fi Ramadhan bi alfi, pada bulan suci Ramadan pahalanya 1000. Bu, ngaji kita sekarang pahalanya dikali 70. Sedangkan ngaji ini khairum min alfi raka'atin tatawwan, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Sekarang kita kali
70 kali 1000 berapa? 70.000. Berarti ngaji kita sekarang pahalanya sama atau lebih dari 70.000 rakaat sholat sunnah. Nyambung gak nyambung? Mudeng ora mudeng, reti ora reti, paham tidak paham? Masuk kuping kanan bablas kuping kiri. Sampai rumah laki nanya, ngaji apa tadi mak? Apa ya? Umpama lupa semua apa yang diceramahkan hari ini, umpama nih pahalanya tetap lebih baik daripada 70.000 rakaat sholat sunnah. Semoga kita mendapatkannya. Allahumma amin. Sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang mengerjakan satu dosa di bulan apa saja, fala yujza illa mithlaha, dia tidak dibalas kecuali hanya semisal saja. Dosanya satu, maka ganjarannya satu. Maksiatnya satu, balasannya satu. Itu pun ada kafarat, dihapuskan. Kita datang ke masjid dari rumah ya Pak, jalan kaki, dari satu langkah kita diangkat 1 derajat dan dicabut 2 dosa. Makanya yang rumahnya paling jauh ke masjid paling banyak dapat pahala, paling banyak dihapus dosa. Makanya kalau bisa, kalau mau ke masjid Pak, jangan langsung ke masjid. Kalau bisa ke Mulia dulu gitu, ke Abadi dulu, muter baru ke masjid, biar banyak langkahnya itu. Artinya Bapak Ibu, semakin banyak kita melangkah, makanya ada kesunahan memperkecil langkah, jangan memperbesar, agar semakin banyak hitungannya. Jadi derajat diangkat, dosa dihapuskan oleh Allah. Berangkat ke masjid, memakmurkan masjid, dosa dihapuskan. Kita sholat berjamaah ke masjid, imam mengucap amin, makmum mengucap amin, aminnya barengan sama malaikat, dosa dihapuskan. Oke, kalau yang amin maghrib, isya, lan subuh. Tapi ada yang bisa didapatkan juga di semua sholat. Imam mengucap sami Allahu liman hamidah, maka makmum jawabnya Rabbana lakal hamdu. Kalau mazhab Syafi'i Rabbana lakal hamdu, kalau mazhab Hambali Rabbana walakal hamdu. Imam Syafi'i enggak pakai waw, Imam Hambali pakai waw, sama, enggak ada yang salah, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Imam mengucap sami Allahu liman hamidah, makmum jawab Rabbana lakal hamdu, ghufir lahum ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Habis dong dosa kita. Nanti kita jamaah nih zuhur ya Pak, imam ucap Rabbana lakal hamdu, kita jawab, imam ucap sami Allahu liman hamidah, kita jawab Rabbana lakal hamdu, semua dosa-dosa diampuni. Enggak mesti nunggu Ramadan, ghufir lahum ma taqaddama min dzambi. Dengan sholat saja sudah dihapuskan dosa-dosa. Bu, Gusti Allah itu baik nggak sih? Baik banget. Segini jeleknya kita, segini nggak syukurnya kita, segini banyak dosa kita diampuni, dihapuskan oleh Allah. Tapi ngomong-ngomong, kita ini banyak dosa nggak sih? Banyak aja apa banyak banget? Banyak banget kayaknya ya. Kira-kira ya Bu, panjenengan sama saya, ibu-ibu sama saya, banyak mana dosanya? Ibunya ibu-ibu lah. Jujur itu hebat, bagus Bu, jangan kenceng lagi tuh Bu. Karena ada kalimatnya, man kathura kalamuhu kathura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomong, dialah yang banyak dosa. Yang banyak ngomong siapa? Oh saya toh.
Waduh, makanya Pak Abu Yasin saya ini banyak dosanya. Mana ceramahnya sudah 5 kali, ini ngomong ini sudah setengah jam ya. Kalau sampai zuhur saja berarti 1,5 jam, sanggungnya berapa ya? Oh, guyon. Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini banyak dosa, maka mudah-mudahan Allah kafarah. Dengan ngaji ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan juga dengan segala ibadah kita Allah ampuni, Allah hapuskan dosa-dosa kita, termasuk penyakit, Pak. Penyakit itu menghapus dosa. Ibu-ibu datang bulan haid itu menghapus dosa. Makanya kita dianjurkan berzikir ketika haid. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfiruhu ala kulli dzambin, atau min kulli dzambin. Atau kalau enggak apal minimal astagfirullahalazim. Itu dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Jangankan itu, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa ibu-ibu ini sakit pala sebulan sekali lah. Wayahnya bayar cicilan pening pala ya bayar. Antem bodrek, antem paramek. Artinya ingin saya tegaskan di awal, enak jadi orang Islam ini. Ayo bapak-bapak, dakwahkan Islam yang menggembirakan, jangan yang menakut-nakuti, jangan yang mengancam. Ini orang Islam ngomongin neraka terus. Apa kata ulama sufi? Ceritakanlah surga sebanyak mungkin sehingganya surga merindukanmu. Tak ulang, ceritakan surga sebanyak mungkin sehingganya surga merindukanmu. Berarti kalau jenengan cerita nerakanya banyak, nerakanya kangen kali jenengan lah. Jadi macam-macam. Makanya jangan kebanyakan nakutin orang, jangan kebanyakan ngomong neraka. Ceritakanlah tentang surga, wa basyiru wa la tunaffiru. Gembirakan, jangan membuat orang jadi lari. Jadi prinsip pertama yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, yuk kita bareng-bareng umat muslim di Indonesia, masyarakat ahlus sunnah wal jamaah, dakwahkan Islam yang meringankan, bukan yang memberatkan. Dakwahkan Islam yang menggembirakan, jangan yang mempersulit. Jangan membuat orang menjadi lari gara-gara beragama, nanti jadi fitnah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Islam itu indah, saking indahnya setiap orang yang melihatnya ingin sekali memasukinya. Tapi ingat, orang lain tidak belajar Islam dari Quran dan hadis. Orang lain belajar Islam dengan melihat kelakuan orang Islam. Kalau kelakuan orang Islam meden-medeni, nakut-nakuti, ngancam gagah-gagahan, orang kira Islam agama arogan. Cocok apa cocok? Nah ini penting Bapak Ibu sebagai prinsip dalam beragama. Selanjutnya, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala memamerkan kekuasaannya. Jadi kalimat tasbih pada ayat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimat tasbih di sini menunjukkan Allah sedang menyombongkan diri. Allah sedang ujub. Allah ujubin. Allah sedang ujub. Allah sedang takabur. Allah sedang sombong. Bu, yang di dalam, halo. Allah boleh sombong? Ada yang geleng tuh Bu? Allah boleh sombong? Boleh dong, karena satu-satunya yang boleh sombong cuman Allah. Makanya kalau ada makhluk yang sombong, dia merebut selendang Allah, merebut pakaian Allah, merebut sarungnya Allah. Karena sombong pakaian Allah, sombong selendangnya Allah. Orang yang punya sombong tidak masuk surga, haram masuk surga. Walaupun dia seperti manusia suci,
udeng-udengnya aja jedut pelapor, janggutnya aja tekan udel umpama nih. Kemudian jubahnya nyengser di tanah. Mak walaupun bu jenengan pakai kerudung nyengser di tanah, tapi nek sombong, haram masuk surga, halal baginya neraka. Karena sombong cuman punya Allah. Saya tanya, ada nggak orang sombong sekarang? Banyak. Orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Tambah banyak. Makanya ada kalimat dalam kitab Nasoih itu kan begini, at-takabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong iku elek, walakinnahu minal fuqara'i akbah. Tetapi orang miskin sombong tambah elek. Orang pinter sombong elek. Orang goblok sombong tambah elek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong elek. Ibu-ibu sing elek sombong tambah elek. Ada nggak sih orang jelek sombong? Yang mana bu? Oh, ibu mah nggak jelek bu soalnya. Jadi sombong cuman punya Allah. Isra wal Mi'raj adalah Allah dalam rangka pamer. Allah tunjukkan, nih kuasa saya, nih hebatnya saya. Karena Allah yang satu-satunya berhak sombong. Terkait dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq. Malam itu didatangkan kepadaku buraq, faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku numpak buraq kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid kata Nabi, salat 2 rakaat. Nabi salatnya sendirian, begitu noleh banyak makmum. Siapa makmumnya? Para malaikat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar kata Nabi, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi ina'im min laban wa ina'im min khamrin, dengan secawan susu di tangan kanan, secawan khamar di tangan kiri. Tahu khamar enggak Bapak Ibu? Khamar itu susu gendruwo. Ini bukan susu manusia, ya sama-sama putih. Khamar putih, susu putih. Ditawarkan kepada Nabi, di tangan kanan Jibril susu, di tangan kirinya khamar. Pilih Muhammad. Nabi mikir. Ngapa mikir? Waktu itu khamar belum haram, maka boleh diminum. Maka kata beliau, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Dalam matan yang lain, laqad asabtal haqq, pilihan kamu tepat sekali. Lo Jibril, andaikan saya salah pilih, gimana jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya yang engkau pilih itu khamar, maka itu pertanda umatmu bakal teler semua. Bapak-bapak pernah teler gak sih Pak? Jangan-jangan masih muda pernah semua ya. Ya gak apa-apa, masa lalu biarlah berlalu, lupakan saja semua. Wong sudah ngaji habis dosanya kok. Balik lagi Bapak Ibu, andaikan Nabi salah pilih, maka umatnya bakal teler semua. Untung Nabi gak salah pilih. Inilah hidup Bapak Ibu. Hidup ini adalah pilihan. Maka pilih yang paling tepat bagi kita semua. Walaupun Kanjeng Nabi enak milihnya, alamatnya pasti, adresnya jelas. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, enak milihnya. Persis kayak nyanyian zaman dahulu, madu nyaut tadi ibu, racun. Kan enak milihnya. Pilih yang tangan kanan, madu.
Pilih yang tangan kiri racun. Ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun? Nah, coba kita ulang lagi. Nabi disuruh milih tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Nah kalau kita suruh milih susu atau khamar? Susu dong. Tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Milihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Nah ibu-ibu milih di madu atau di racun? Pak Abu Yasin, kita ulang sekali lagi ya, biar ibu-ibu ini mudah. Tangan kanan susu, tangan kiri khamar, milihnya susu. Tangan kanan madu, tangan kiri racun, milih di madu apa di racun? Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Nah sama saja kawin lagi, namanya bapak-bapak mana sanggup lama menduda, apalagi Pak Abu Yasin nggak sanggup lah. Ibu kepala kamu mana sih? Nah, dia ngapu ya Bu ya. Kita goreng Pak kepala kampung. Apalagi orang saya, orang Ogan itu nggak sanggup ditinggal. Ada unggang-unggang Pak, dimunggankan unggang. Umur sudah 70 tahun, udah tua. Bukan unggang yang mati, istrinya Umeh matiin dulu. Belum nyampe 40 hari Umeh dikubur, unggang demam menggigil. Orang Ogan itu kalau sakit pakai drama. Anak cucu kan kasihan, kata anak bak nak pecel enggak, katanya enggak mau. Bak nak bakso enggak mau. Bak nak sate enggak. Bak nak bebiniagi katanya, saking aunya. Oh luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hidup adalah pilihan. Sekali lagi, kalau masih bisa milih enak. Yang gak enak itu kalau nggak bisa dipilih Pak. Ya kalau cuma milih caleg, ingat nih, yang nyalek siapa aja? Pak Erson nyalek, Pak Ustadz Suratman nyalek kayaknya ya. Yang nyalek. Jangan pilih yang jauh-jauh, pilih yang sudah biasa bersama kita. Setuju atau setuju? Susahnya orang Indonesia ini begini Bapak Ibu. Malaikat datang, ngomong, pulang, walaupun malaikat pakai jubah. Besok belis datang, papi ngasih duit 100.000, yang dicoblos belis. Inilah orang Indonesia aja Pak, belis yang dicoblos, nggak peduli sama malaikat ya. Ini orang Indonesia nih. Kalau masih bisa milih enak Bapak Ibu. Masalahnya kalau nggak bisa dipilih, ibarat kata pepatah begini, madu campur racun, nggak kan nggak bisa dipilih. Susu campur khamar, ibarat bensin campur air, repot. Kalau bensin saja kepake, air saja kepake, tapi kalau air campur bensin, diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Nggak ada benernya itu. Kalau talbis campur aduk. Yang lebih bahaya lagi bukan talbis, talafi. Kalau talbis kan kelihatan komposisinya, oh separuh air separuh bensin, kelihatan. Yang lebih bahaya lagi itu talafi, nipu. Mereknya madu, dalamnya racun. Mereknya susu, dalamnya khamar. Nipu. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Kalau kata orang Palembang waluyo. Maaf, ada Pak Waluyo nggak? Kemarin ada di Abadi soalnya. Ngapura ge yang namanya waluyo. Wajah lugu ati buayo. Itu katuang Palembang. Awas Pak Waluyo jangan pulang loh. Kemarin di Abadi Pak Waluyo nggak pulang, dia malah seneng. Waluyo Palembang, wajah lugu ati buayo. Kalau waluyo orang Jawa ya kalem, bagus. Jadi Bapak Ibu nipu kita. Penampilannya malaikat, dalamnya iblis. Jubahnya sunnah tapi tukang fitnah. Gayanya islami tapi tukang caci maki.
rajin ngaji tapi suka iri dengki sama ngerumpi. Betul nggak? Betul. Di sana banyak. Kalau di sini pusatnya. Ini masalah ini, Pak. Kita ini kan sedang dihadapkan dengan zaman talafi kan, zaman dimana orang beragama tidak punya konsistensi, teriak-teriak bela Islam tapi kelakuannya nggak sesuai dengan ajaran Islam, teriak-teriak bela ulama tapi nggak mau ngikut ulama. Ulama banyak, kiai banyak, tapi ulama nggak dihargai, tapi dia teriak-teriak bela ulama. Ini bahaya ini sebetulnya. Orang mengkamuflase pakai bahasa agama. Karena begini, dengan bahasa agama, kejahatan apapun akan terlihat terhormat. Saya ulangi, dengan bahasa agama, kejahatan apapun akan terlihat terhormat. Hasil laporan PPATK, dana donasi gempa Cianjur sekitar 1,7 triliun patut diduga diselewengkan untuk kepentingan terorisme. PPATK, lapor BNPT, lapor Densus 88, sekarang sedang dikejar. Hati-hati makanya nyumbang Bapak Ibu. Ya kayak yang di Bandar Lampung, Pak. Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf. Pakai nama sahabat Nabi coba mereka. Tapi tujuannya apa? Untuk pendanaan jamaah Islamiyah. Geger Bandar Lampung, Pak. Ratusan kotak infak di rumah-rumah makan, di kantin-kantin, di tempat-tempat perbelanjaan beratas nama Las Abah. Tapi sudah bertahun-tahun mereka beroperasi, kita tertipu. Ada Las Abdurrahman bin Auf, ada Las Abu Bakar As-Siddiq, ada Las Umar bin Khattab. Begitupun mereka kalau bikin masjid, nama masjidnya Abu Bakar Siddiq, nama masjidnya Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Begitupun mereka bikin sekolah, buat manipulasi kita semua. Ada yang kepentingan pendanaan, ada yang kepentingan rekrutmen, apa-apa mengatasnamakan agama, ujung-ujungnya manipulasi. Dan saya sangat menyayangkan ada oknum petinggi partai politik yang baru lulus, nggak tahu menang nggak di pemilu nanti, baru lulus. Dia mengatakan partai kami partai politik identitas dan akan memulai jihad politiknya dari masjid ke masjid. Na'udzubillah. Orang yang bicara bisnis di masjid, orang yang bicara politik di masjid, maka akan dihapuskan amalnya sampai 40 tahun. Sia-sia amal ibadahnya. Makanya kalau ada yang kampanye di masjid, kita boleh mendoakannya akan keburukan. Orang yang bisnis di masjid, doakan dia bangkrut. Sama orang yang menjadikan masjid panggung politik, boleh jadi dia akan dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan kamuflase yang mengatasnamakan agama. Soalnya begini Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini saya boleh ngaji agak serius nggak? Ini agak serius nggak apa-apa kan? Jadi begini Bapak Ibu, kita ini sedang dihadapkan dengan tantangan aliran Wahabi Salafi Takfir di Arab Saudi. Aliran Wahabi sudah dilarang. Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota Kerajaan Saudi Arabia, resmi menyatakan Arab Saudi tidak lagi bermadhab Wahabi, dan semua imam dan khotib di Arab yang bermadhab Wahabi dipecat semua, ribuan dipecat. Jangan-jangan kaburnya ke Indonesia nih, karena di Indonesia banyak ladangnya, banyak aplingan. Di Arab dilarang, kaburnya nang Indonesia. Kita ini kadang-kadang tertipu, mentang-mentang dia wajahnya ke Arab-Araban, pakai gamis misalnya, kita ketipu oleh penampilan kadang-kadang. Bahkan kemarin Syekh At-Talib, Imam Masjidil Haram, dipecat dari imam gara-gara mengkritik pemerintah dan divonis penjara 10 tahun. Itu nang Arab. Ada khotib berani mengkritik pemerintah saja di penjara.
Nah Indonesia khotib Jumat banyak yang mengkritik pemerintah. Oke, kalau kritik gak masalah, nyaci maki, malah memfitnah presidennya sendiri. Padahal dalam hadis Nabi sudah diingatkan, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, menghina sultan, awas, dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Jadi bahasa tegas saya begini, kalau ada nih, walaupun orang itu berjubah agama, walaupun berjubah ulama, tapi dakwahnya mencaci maki negara, mencaci maki pemerintah yang sah, dia sesat dan menyesatkan. Tidak boleh kita ikut. Saya kembali ke Wahabi lagi. Wahabi sudah dilarang di Timur Tengah, lantas kemudian mau kita impor ke Indonesia ini. Dan begini Bapak Ibu, ajaran Wahabi ini satu, mula-mula mereka tabdi'i, membid'ah-bid'ahkan. Itu ciri mereka. Mula-mula bid'ah, semua jadi bid'ah. Ambil contoh misalnya azan Jumat 2 kali, bid'ah. Baca doa kunut, dibid'ahkan mereka. Dzikir habis salat, bid'ah. Padahal apa yang mereka bid'ahkan itu perkara sunnah semua. Ini saya ajarin cara ngejawabnya. Zikir habis salat, an-narab as-sauti bidzikri hina yang sarifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara, zikir bareng-bareng bar salat fardu 5 waktu itu sudah dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim 583, Sahih muttafaqun alaih. Jelas hadisnya, jelas fatwanya, tapi mereka bid'ahkan. Kapan-kapan kita kupas satu persatu amalan ini yang mereka bid'ahkan. Saya ambil contoh lagi Bapak Ibu, kayak kebiasaan kita itu tahlilan. Mereka sebar di mana-mana konten di media sosial, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Masya Allah, ini orang ngelunjak juga ya Pak. Masalahnya kita nggak ketemu orangnya. Begitu kita telusuri, mereka nggak punya satupun dalilnya untuk mengatakan itu semua. Padahal Bapak Ibu, kita sedekahan atas yang wafat meninggal dunia itu perkara sunnah, perkara yang dianjurkan. Makanya ad-du'a'u was-shadaqatu hadiah, karena doa dan sedekah merupakan hadiah. Ilal mauta, hadiah terbaik untuk orang mati. Makanya hadis ini dikomentari oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar? As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga untuk ahli kubur manfaatnya sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai hari ke-25. Selawat di Pasina ada salawean nggak Pak? Mulai sekarang harus ada. Habis 7 hari jangan langsung 40, kelamaan. Habis 7 hari 25 selawat. Hitung-hitung nambah proyek. Biar proyeknya Kiai Zainuddin cukup lah. Kelamaan kalau 7 ke 40, habis 7 selawat. Habis selawat, sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 akan bertahan pahalanya sampai hari ke-100. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan pahalanya sampai 1 tahun. Ngehol pertama. Mendak pertama itu berapa? Mendak pisan ya? Oh, mendak pisan. Kirain pindu. Mendak pisan. Pas mendak pisan haul pertama, pahalanya kekal sampai 1000 hari. Bar mendak pindu, belum nyampe 3 tahun, 1000 hari. Habis 1000 hari terserah jenengan mau ngehol dan ngehol.
Ini bukan kata saya, bahkan bukan kata Kiai se-Indonesia. Ini kata Umar bin Khattab mengomentari sabda Nabi, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Gitu Pak jawabnya sama Wahabi itu. Jadi jangan mau kita dibidah-bidahkan. Pokoknya begini warga Nahdien, nek biyen NU terlalu defensif, NU terlalu kalem, jaga adab ora penaan. Ya apa ya? Kita dibidah-bidahkan orang yo menang, dikafir-kafirkan orang yo menang. Sekarang nggak boleh begitu, melunjak mereka itu. Begini Bapak Ibu, bagi orang awam itu siapa yang paling vokal itu dianggap kebenaran. Makanya yang benar harus vokal. Dawuh Romo Hadratus Syekh Mustafa Bisri, kalau yang waras ngalah, sengedan yang merajalela nantinya. Maka sekarang yang waras-waras jangan ngalah lagi. Kita harus sampaikan dalilnya. Oke, saya mau masuk ke hadis sahih dulu. Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, lalu dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, mamaku mati. Itulah orang Arab. Orang Arab dengan orang Sumsel, Ogan, Oku, Oki, Pak Samu mati kali. Mana ada orang Ogan, bapaknya mana? Udah wafat, nggak ada orang Ogan mati. Meninggal dunia, nggak ada, mati itulah. Mana bangan lah mati, Umeh lah mati mula, mati itulah. Jadi Ogan itu dengan Arab itu sama. Persamaan orang Arab sama orang Ogan apalagi? Kalau ngomong kopi, kawe. Bahasa Arabnya kohwah, kopi. Nah orang Indonesia, orang Ogan, dek paca ige ngomong kohwah tuh, kawe gitu. Jadi kohwah, jadi kahwe, jadi kawe. Jadi Pak, ternyata yang sanatnya lebih nyambung itu kawe, bukan kopi Pak. Kok kawe itu sanatnya Arab, kalau kopi sanatnya Amerika sama Inggris. Kopi kan kopi, bahasa Inggris. Nah kalau kawe, kohwa, bahasa Arab itu. Makanya sama orang Ogan, kalau urusan kopi sama jemugan dengan jumlah Arab. Balik lagi, mati. Kalau orang Jawa kan enak ya Pak, pun sedong. Bahasa Indonesianya itu meninggal dunia. Kalau raja mangkat, ulama wafat, preman mati lagi teler bongkor, diobong nang neraka. Ada aja itu ya. Orang Jawa itu memang gramatika bahasanya banyak betul Pak. Jadi makanya kadang-kadang ceramah itu kalau pakai bahasa Jawa itu enak, bisa dipilih bahasanya, bisa dialusin, bisa dikasarin sekalian. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat nanya, inna ummi matat, ibuku mati. Walam tus, kemarin waktu mati nggak ada pesanan, nggak ada wasiatnya, nggak ada omongan. Wa audunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman aku punya angen-angen ya Rasul, punya rasa-rasa. Kira-kira nih, kalau mamaku masih bisa ngomong, barangkali dia ingin sedekah. Iya juga Bapak Ibu, orang mati itu kalau masih bisa ngomong, bisa WA aja japri dia. Tolong guys, sedekahan dulu. Makanya kalau orang mati masih bisa ngomong, nggak ada pilihan lain, dia nyuruhnya sedekah. Lalu dia tanya lagi, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah mbokku alias mamaku bisa mendapatkan manfaat bila aku anaknya inisiatif sendiri sedekahan atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari, nomor hadis, ingat nomor hadisnya 1388. Sahih Muslim, nomor hadis 1004. Sahih muttafaqun alaih, sahih kelas 1.
Yang nanya siapa? Sa'ad bin Ubadah. Ayu sadaqati afdal ya Rasul. Lalu apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikan air minum. Makanya nggak kata air minum bagiin. Pakai air mineral nggak ada. Ya air sumur nggak apa-apa tapi direbus. Tambahin yang hitam-hitam itu. Kalau itu juga nggak ada, air mentah nggak apa-apa. Tuangin ke gelas bagiin. Tapi jangan ngomong-ngomong. Yang takziah nggak mau minum nanti takut anyang-anyangan. Betul. Kalau bahasa kitanya, kalau cuma itu mah sanggup. Lebih dari itu apa? Fa'ita'amut ta'am, sedekah makanan, bagiin makanan. Itu sunnah loh. Dulu ada sahabat meninggal, Nabi pas di pemakaman longgarkan bagian kepala dan kakinya. Pulang dari pemakaman, istri almarhum nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat makan. Kalau itu haram Pak, sudah diharamkan oleh Nabi. Makanya kebiasaan orang menggala, komering Pak. Biasa kalau yai, nyai, sidi, siti, bakas, tombay, unggang umeh mati nyembelih kebo, nyembelih sapi. Saya ceramah di kota Manggala, ada yang nanya boleh nggak Ustaz? Boleh, karena Nabi yang lakukan. Nih keterangannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi nyembelih kambing, bagi-bagiin kata Nabi, sedekahan atas Khadijah yang sudah meninggal. Cemburu Aisyah, kok Nabi begitu banget sayangnya bagiin kepada kerabat-kerabat tetangga Khadijah. Sahih Muslim nomor hadis 4464. Bukan karangan saya hadisnya, bisa dirujuk, uang bisa ditonton di YouTube nantinya. Artinya Bapak Ibu, sembelihan tuh boleh kalau mampu, nggak masalah. Yang nggak boleh tuh begini, kata Imam Syafi'i, orang nggak mampu, jatah anak yatim kita ambil. Akhirnya anak yatim kelaparan, nah itu nggak boleh. Atau begini, gara-gara tahlilan rumah kegade, utang ke rentenir, itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Ada nggak sih di Dipasena? Banyak. Awak buntu lah banyak lagu. Makanya Bapak Ibu kalau butuh tuh jangan banyak lagu lah. Syukuri apa yang ada, betul? Ini semua serba mau dicicil. Rumah nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, Tupperware nyicil. Ini seragam krem-krem ini udah lunas belum? Udah ya, alhamdulillah. Jangan banyak lagu hidup ini. Kita hidup enak apa adanya. Kalau kata ibu saya, halah kinai aban berjalan, tundoi saja baik keting. Ini hadis riwayat Ogan namanya. Halah tundoi, halah kinai aban berjalan, tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan yang berjalan di atas. Hidup jangan mendongak. Tundoi saja baik keting. Lihat jempol kaki. Ingat asal. Amu Juma sambil marah. Nasihatin anak. Amu dihisaru nak. Lah lama dihisaru. Amu dihisusah nak. Lah lama dihisusah. Maksudnya begini. Enggak tumben jadi orang miskin. Enggak heran jadi orang susah. Jangan silau dengan punya orang, syukuri yang punya kita. Betul nggak Ibu? Enak hidup begitu tuh, enak Bapak Ibu. Hidup yang bahagia, nggak berlebih-lebihan. Balik lagi, kalau orang mampu ingin sedekah, silahkan, bagus. Silahkan sedekah. Saya pernah Pak, mantan bupati yang meninggal, takziah di rumahnya. Woi, banyak betul yang datang. Semua yang takziah dikasih majmuk sarif terjemah. Nyetaknya kan mahal. Semua yang takziah dikasih besek double. Semua yang mimpin silsilah dapat 3.
yang mimpin Yasin 4, yang mimpin tahlil 5, yang mimpin doa 6, yang ceramah 10. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah hadiahnya, ibu-ibu yang datang itu dikasih telepung sama kerudung. Begitu ngantri pulang semua yang datang diamplopin. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah. Iya juga kan. Ya nah kayak gitu mau diharam-haramkan orang, mau dibidah-bidahkan orang, mau dia mampu kok, nggak masalah. Makanya Pak, sebagai antisipasi, kalau yang meninggal nggak mampu, kita punya rukun kematian, ada nggak? Ada kan? Kita punya, ini namanya bangsa gotong royong buat sumbangan. Rukun kematiannya setor bulanan gitu. Oh? Bulan ada gitu ya. Makanya kalau setor bulanan ya Pak, kasih. Kadang-kadang petugas rukun kematian udah capek setor, bukannya dikasih malah diomeli. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Masya Allah. Minta Pak sama Allah, nanti dieksekusi sama Israel. Itu gunanya. Belum lagi ada sumbangan. Kalau cara di kampung saya zaman Ukbah saya meninggal, itu pakai baskom isi beras, ada mie kuning, ada gula, nenteng ayam kampung. Itu cara di kampung saya Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kan orang pengen simpel pakai amplop. Tapi mohon betul Pak, sumbang saran, kalau ngamplop orang meninggal tuh jangan 5.000. Ngamplop cuma 5.000 tapi ngarep bawa besek. Itu malu-maluin namanya. Jadi balik lagi, ingat, ini contoh amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibid'ah-bid'ahkan orang Wahabi. Termasuk yang lain. Bagi Wahabi itu aliran dia sendiri yang benar, yang lain salah semua. Mereka menganut paham tabdi'i, mentabdi' atau membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang lain. Yakin, percayalah Bapak Ibu, kita yang warga Nahdiyin, Nahdlatul Ulama, ilmu kita bersanad. Romo Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, Muhammad Hasyim As'ari, beliau itu gelarnya Hadratus Syekh karena satu, hafal Quran 30 juz, yang kedua hafal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, 6 kitab Indo. Di sini ada nggak yang hafal 6 kitab Indo? Boro-boro. Kita mah hafalnya Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, rajin ziarah soalnya. Baiklah Bapak Ibu, kita ilmu bersanad, jelas NU ini ulama semua. Saya pengen kasih tahu, lulusan-lulusan LC Mesir saja Pak, kalau diajak bahtul masail di NU keder semua. Karena ngapa? NU alatnya yang nomor 1. Memang orang NU itu kalau yang lulusan salah, muhadatsah nggak pinter, nggak pakai anak antum enggak gitu. Yang lulusan salah tuh, anak mau ke sana, antum mau kemana? Akhi kan begitu. Emang kalau lulusan salah nggak pakai gitu, enggak. Tapi alatnya, yang lulusan Mesir saja keder semua. Maka kalau diajak bahtul masail, mereka lebih baik melipir, nyumput aja lah, nunggu hasilnya saja. Saya bukan ngecilin, itulah keutamaan pesantren salaf, keunggulan yang diakui oleh dunia internasional. Makanya Bapak Ibu, terjaganya ilmu itu karena di pesantren salaf. Jadi makanya saya sumbang saran ya Pak, anak jangan cuma ngapal Quran. Menurut saya ngapal Quran kalau otaknya diisi Wahabi salah juga, kafir semua orang nantinya. Ini alat itu penting sekali Bapak Ibu, karena itulah keilmuan, biar dia pakai masalah agama ini, paham betul, nggak gagal paham, nggak salah paham. Cocok atau cocok? Itu pertama, tabdi'i. Yang kedua, ningkat. Kelompok ini bukan cuma tabdi'i lagi, ujung-ujungnya kelompok ini akan takfir. Dia akan mengkafir-kafirkan yang beda dengan mereka. Slogan mereka itu apa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah.
Jadi kalau ada orang yang tegakkan syariah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, ingat kalimat yang sama itulah yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Muljam, itulah kalimat yang diucapkan Dzul Khuwaisirah, itulah kalimat yang diucapkan oleh Jalabah, dedengkot Khawarij. Dengan kalimat yang sama dia mengkafirkan Utsman bin Affan, dengan kalimat yang sama mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, dengan kalimat yang sama mereka mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. La hukma illa lillah. Jadi hati-hati dengan slogan menegakkan syariah dan lain sebagainya, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, mereka akan mengkafir-kafirkan pada akhirnya. Dan ingat bahaya cuci otak. Saya mau kasih tahu cara cuci otak. Jenengan Pak kongkon milih, kalau suruh milih Al-Quran apa Pancasila? Jangan takut milih, enggak saya tangkap enggak. Saya tanya, milih Al-Quran apa Pancasila? Ulang sekali lagi, jawabnya harus seragam, harus kencang. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Pancasila itu bikinan manusia, Al-Quran wahyu Allah. Yang kedua, milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam dong. Yang ketiga, milih taat Allah atau taat pemerintah? Allah dong. Nah ini cuci otak Pak. Ya kita ulang bareng-bareng, tapi jawabnya harus kencang. Milih Al-Quran atau Pancasila? Hah? Ada yang Pancasila? Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela negara? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Teroris semua ini. Nah ini Pak, jenengan baru ngeh mengapa orang gampang jadi teroris. Karena ini pertanyaan jebakan. Ini sebetulnya nggak boleh dipilih, salah kalau milih. Sama kayak pertanyaan begini, jenengan tak takon, milih taat Allah apa taat suami? Ayo. Milih taat Allah dicerai lakinya. Milih taat suami kafir sama Gusti Allah. Itu nggak bisa dipilih. Sama kayak pertanyaan begini Pak, milih bakti pada Allah atau bakti dengan orang tua? Kalau kita jawab bakti kepada Allah, berarti durhaka dengan orang tua. Kalau kita jawab berbakti kepada orang tua, kafir dengan Allah. Karena itu bukan pilihan, itu nggak bisa dibandingkan. Apa kata Farel Prayoga? Ojo dibanding-bandingin. Karena nggak apple to apple, nggak bisa dibandingkan. Maka Bapak Ibu, cara ngejawabnya begini, milih taat pada pemerintah atau taat kepada Allah? Jawaban yang benar, taat kepada pemerintah merupakan perintah Allah. Itu satu. Milih bakti pada orang tua atau bakti sama Gusti Allah? Jawaban yang benar, bakti kepada orang tua adalah perintah Allah. Ridho fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Milih bela Islam atau bela negara? Jawaban yang benar, bela negara merupakan ajaran Islam. Bahkan kita punya tagline, hubbul waton minal iman. Cinta negara, cinta bangsa, cinta tanah air merupakan bagian dari keimanan. Milih Al-Quran nopo Pancasila? Nah, ini saya kasih tahu cara jawabnya Pak. Milih Quran apa Pancasila? Cara ngejawabnya begini, Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Dan Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Satu, Pancasila itu bukan agama.
Dua, Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Tiga, namun Pancasila sesuai dengan tujuan agama. Qul huwallahu ahad. Al-Quran itu, sila pertama maksud saya, sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Quran, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-Quran. Khotib Jumat pakai closing itu kan Pak, tanda kita Ahlus Sunnah wal Jamaah soalnya itu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Quran. Jadi jangan mau kita dicuci otak dengan alasan agama orang mengkafir-kafirkan. Begini Bapak Ibu, saya mensinyalir kelompok-kelompok Wahabi punya strategi satu, menguasai masjid. Makanya mereka jangan pernah dikasih ruang untuk jadi takmir masjid. Jadi makmum boleh, silahkan. Namanya masjid itu bebas Pak, siapapun boleh masuk. Ya Pak ya, mau sholat silahkan, tapi jangan jadi marbot, jangan jadi takmir, jangan kemudian dia jadi imam atau khutbah Jumat. Karena mengapa Bapak Ibu? Ulama sudah sepakat, yang namanya petugas sholat, imam harus sesuai dengan orang tempatan. Itu sepakat ulama. Tidak boleh kemudian imam menyelisih orang tempatan. Kemarin kita bahas waktu di Mulia, imam yang menyelisih orang tempatan maka tidak sah, tidak diterima sholatnya. Tak ulang lagi, imam yang menyelisih orang tempatan maka tidak diterima sholatnya. Kalau mereka tidak bisa menguasai masjid, maka mereka akan bikin masjid baru. Jangan sekali-kali dikasih izin. Ini Pak Abu Yazid, karena yang punya kuasa itu eksekutor Pak. Makanya saya menyarankan semua ahlu sunnah wal jamaah harus ada di mana-mana. Kepala kampung, camat, pegawai, anggota legislatif, ahlu sunnah wal jamaah. Yang ideologinya jelas Pak, ahlu sunnah wal jamaah. Karena saya prihatin sekarang Bapak Ibu, sudah banyak yang celananya cingkrang di kantor-kantor ini. Sudah banyak kemudian yang akidahnya bukan lagi ahlu sunnah wal jamaah, PNS loh. Mereka makan gaji negara, tapi mereka mengkafir-kafirkan negara ini. Makanya mereka tuh ada strategi apa? Tolabun nusrah. Apa itu tolabun nusrah? Mereka masuk ke lini-lini masyarakat, masuk ke MUI, masuk ke organisasi-organisasi kemasyarakatan. Mereka masuk ke masjid, masuk ke lembaga pemerintahan, nyusup ke TNI, nyusup ke Polri. Makanya hati-hati. Termasuk juga di kawasan Rawajitu ini, kemarin saya mampir ke daerah Penawar Tama, ada masjid milik orang Wahabi. Mereka bikin masjid dapat sumbangan Timur Tengah. Mereka beri nama masjidnya nama sahabat Nabi. Warga di situ sudah ada banyak yang ikut ke sana dan membid'ah-bid'ahkan amalan masyarakat di sana. Bapaknya tokoh NU, anaknya membid'ahkan Yasin dan tahlilan. Ini penting untuk saya ingatkan. Jadi jangan sampai dikasih ruang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikit lagi, ada yang nanya sama saya, Pak Yai, kok Pak Yai segitu amat dengan mereka? Begini Bapak Ibu, memerangi Khawarij. Wahabi itu kan nanti habis itu puncaknya Khawarij. Habis tabdiri, takfiri, jadilah dia Khawarij. Apa itu Khawarij? Man kharaja minat ta'ah, siapa saja yang menyatakan diri mereka tidak lagi mengakui pemerintah yang sah, itu namanya melepas loyalitas, melepas baiat, keluar dari ketaatan. Wa faraqal jamaah, dan menyatakan tidak lagi bernegara.
dalam artian memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau dulu namanya NII, Negara Islam Indonesia, termasuk Khilafatul Muslimin. Ciri pokok Khilafatul Muslimin yang pakai baju hijau-hijau itu Bapak Ibu, mereka menyatakan negara kami khilafah, Indonesia bukan negara kami. NKRI ini negara kafir, sistem kufar. Mereka ini sistem Islam. Jadi pernyataannya begitu. Wa farraqal jamaah, dan mereka memisahkan diri dari negara. Famata, maka mereka mati. Mata mintatan jahiliyah, kalau mereka mati, matinya mati jahiliyah. Muncul pertanyaan tadi, mereka itu orang soleh Ustadz, Pak Yai, mereka itu rajin ke masjid, lo kok sampai segitunya? Saya ingin kasih tahu, kalau bukan karena perintah Nabi, saya nggak akan ceramah berdiri. Baik, beberapa hadis yang ingin saya kutip. Ngantuk nggak ya? Tegang kayaknya, bukan ngantuk ya. Tegang, deng deng. Ya saya berani ngomong begini kan depan jenengan Pak. Kalau depan terorisnya belum tentu berani saya. Remek kalau mereka banyak. Saya ini kenceng ngomong kayak gini biar mereka tuh nggak banyak. Coba kalau mereka banyak nggak bisa ngomong, saya Bapak Ibu selesai. Sudah ada contohnya, Syekh Ramadan Al-Buti di Suriah Pak, karena suka ceramah kayak saya ini dibom. Yang paling akhir Syekh Adnan dibunuh oleh mereka semua. Itu yang kejadian. Coba 6 Afghanistan, gara-gara mereka banyak di Afghanistan, perempuan wajib pakai cadar semua. Ngapura ya Bu, pakai cadar boleh, betul boleh geng, tapi jangan diwajibkan. Makanya saya katakan nggak boleh menghina cadar. Orang yang menghina cadar, dia menghina pakaian istri Nabi. Makanya saya katakan istri Nabi bercadar semua, pakai nikoh. Makanya nggak boleh menghina cadar. Tapi ingat, jangan mewajibkan cadar kepada semua wanita. Di Afghanistan perempuan wajib cadar, perempuan nggak bisa pengajian begini, nggak bisa di sana. Perempuan nggak boleh berangkat ke sekolah. Ulama, ustadz, vokal sedikit dibunuh oleh mereka semua. Mau negara kita kayak gitu Pak? Di Suriah juga begitu. Ustadz mau balik penceramah yang menyerukan perdamaian persatuan Suriah dibunuh oleh mereka semua. Makanya saya kenceng begini, saya takut Indonesia jadi Suriah. Kalau Indonesia sudah kayak Suriah, sudah seperti Afghanistan, saya nggak bakal berani ceramah begini Pak, nggak bakal berani. Nyawa taruhannya begini nih, karena kita masih mayoritas, mumpung belum terlanjur, itu maksudnya. Dan mohon kepada Pak Pemerintah yang tegas menegakkan hukum agar aliran ini tidak berkembang. Cocok apa cocok? Tepuk tangan dulu biar pemerintah dengar maksud saya. Kalau pengen tahu Pak, kita ini negara demokrasi. Pemerintah itu baru berani kalau didukung rakyat. Pemerintah nggak berani berbuat sendiri. Pemerintah tuh berani berbuat sendiri Bapak Ibu kalau negara kerajaan. Kita kan bukan kerajaan. Kalau kerajaan mah nyelelek dikit jitah sikat kalian Bapak. Kalau negara kerajaan atau kembali ke zaman Orde Baru, ngelunjak dikit terus selesai deh kan. Enak sekarang ini kita zaman demokrasi modern, nggak bisa main petrus-petrusan tuh nggak bisa, main-main jitak segera tuh nggak bisa. Makanya butuh dukungan umat, butuh dukungan rakyat. Baik, saya kembali ke hadis dulu karena sudah mau masuk zuhur. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Quran. Ingat, fasih baca Qurannya. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh kan, Quran kita Pak nggak ada apa-apanya sama bacaan Quran kelompok itu. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kata Nabi, mereka tuh kalau salat berjuz-juz bacaannya, apalagi kalau salat tahajud. Makanya kata Imam Ali, aku nggak berani memerangi mereka kalau bukan karena perintah Nabi.
Yang mau kita perang ini orang yang hafal Quran. Yang mau kita perang ini orang yang bangun tahajud malam. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tuh Pak, Bu, Bapak-bapak, kita nih, dewe-dewe, kita semua, kalau membandingkan amaliyah kita sama kelompok Khawarij, Salafi, Wahabi, Takfiri itu kalah kita. Ini kata Nabi lu, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amal dengan amal mereka. Nggak ada apa-apanya kita. Tapi jangan pernah tertipu, kata Nabi. Fa'idha kharaju faqatuluhum. Kalau kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Jangan takut, jangan mundur walaupun selangkah. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat. Yang perang pakai senjata TNI Polri. Nah, kita pakai dakwah, pakai tablik, pakai syiar, pakai taklim dan pengajian dengan pondok-pondok pesantren. Ini jihad kita, ini perang kita yang sesungguhnya. Nah, muncul pertanyaan, mengapa mereka semua diperangi? Mengapa Nabi benci mereka semua? Karena mereka merasa paling suci. Pak, kita di NU jangan merasa paling suci ya. Kita merawat NU karena NU ini As-Sawadul A'zam. Wasiat Nabi ya NU, Pak. Karena mayoritas As-Sawadul A'zam. Tapi kita jangan merasa paling benar sendiri. Ingat, mengapa kelompok Khawarij dibenci oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya? Mereka paling iman, yang lain kafir. Mereka paling baik, yang lain jelek. Mereka paling Islam, yang lain tidak Islam. Mereka paling sunnah, yang lain bid'ah semua. Makanya yang paling pantang bagi Allah merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa. Hanya Allah yang paling tahu siapa yang benar-benar bertakwa. Makanya ada cerita ini, tukang cukur. Ada tukang cukur nggak? Saya nyukur rambut, ngomong sama yang dicukur, truk Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia? Loh, siapa? Itu di luar Bejo namanya. Maaf, ada namanya Pak Bejo nggak Pak? Ada. Waduh, tadi Waluyo sekarang Bejo lagi ya. Bejo namanya. Lo kok sampean tahu Bejo paling goblok? Udah tes tiap hari, dites tiap hari masih goblok Bejo. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites. Dipanggil Jo Meriki. Masuk Bejo, anak kelas 5 SD 10 tahun. Ada apa Mang? Kata Bejo. Sama tukang cukur disodorkan duit di tangan kanan 5.000, di tangan kiri 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000, bukan yang 5.000. Ketawa yang tukang cukur. Bener kan Pak? Bejo emang goblok. Ada yang 5.000 malah milih 1.000. Kata yang dicukur, bener juga di tukang cukur. Selesai cukur dia keluar, muncul rasa penasaran. Di luar ketemu Bejo. Jo, sini dulu, kata yang dicukur kan. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om. Lah yang ini Jo 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Masuk gedean yang 1.000. Nah itu kamu tahu ngapa kamu tadi pilih yang 1.000 sama mamang tukang cukur, bukan yang 5.000? Oi Om, kalau itu mah, kata Bejo, kalau saya pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali tepuk tangan. Artinya begini Bapak Ibu, kita makan cengang goblok-goblokin orang, goblok dia dewe.
kenceng kita mengkafir-kafirkan orang, kafir balik ke sini. Makanya jangan, mengapa kita nggak boleh takfiri, nggak boleh mengkafirkan orang, kafir balik ke kita sendiri. Mengapa kita tidak boleh membid'ahkan orang, bid'ah balik ke kita sendiri. Mohon Pak, bapak-bapak yang baru hijrah, ibu-ibu yang baru tobat, jangan sampai baru tobat, baru hijrah, udah Islam dia dewek. Kayak artis itu ya, baru hijrahnya juga dadakan kayak tahu bulat. Udah hijrah dadakan, bener dia dewek, Islam dia dewek, yang lain salah semua. Kemarin kemana aja? Santri yang dari kecil di pondok, apal alfiyah, apal kitab banyak Bapak Ibu, enggak begitu. Yang memang betul-betul alim enggak begitu. Tiba-tiba orang baru hijrah seminggu, baru hijrah sebulan, udah ngalah-ngalahin kiai. Ini bahaya orang yang baru tahu dikit tapi sok tahu kata dalam tempurung. Tahu dikit listrik, ngotak-ngatik kesetrum. Tahu sedikit mobil ngebut nomor. Tahu dikit agama juga begitu. Makanya ada cerita Mukidi jalan-jalan ke kota. Ada namanya Mukidi nggak? Ada. Astagfirullah, ada lagi. Waluyo enten bejo ada, Mukidi ada. Mukidi wong desa merantau nang kutha. Jalan-jalan ke kota Mukidi karena saking sumpuknya kaget Mukidi, Masya Allah, bertahun-tahun nang tambah kan gitu ya. Tiba datang ke kota Jakarta, gedung gede-gede banget. Mukidi lagi heran-heran Pak, lewat kantor bank bertingkat 100, di kaca bank ada tulisan open. Mukidi kaget, Masya Allah, open gede tenan. Nek open sak mene koyo apa bolune. Pikir si Mukidi, nggak kayak open saya, bini saya di Makmur itu nggak segitu tuh. Opennya bisa dijinjing kemana-mana. Open nang Jakarta gede banget. Dia mikirin kuenya sebanyak apa yang dipanggang di situ. Lagi melototin tulisan open, ada bule tulis yang dari kulit putih yang dari luar negeri mau masuk bank. Sama Mukidi diingatkan, Mas, ojo melebu, iku open. Si tulis noleh ngomong apa loh orang ini. Masuk aja dia Pak. Sama Mukidi ditunggoni, pengen tahu jadi apa lah orang itu nanti. Kalau sudah keluar, setengah jam kemudian keluar Pak. Tapi yang keluar bukan si turis tadi, yang keluar negro dari Afrika. Begitu keluar welah dalah mas, wis tak kandani mang gosong awakmu. Mukidi. Nah itulah Bapak Ibu, dunia ini begini. Makanya banyak orang yang sedikit tahu tapi sok tahu, merasa paling iman sendiri. Jadi saya ingin tegaskan bahwasanya yakin percayalah, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga Nahdliyin yang sudah kita amalkan semuanya bersama. Enggak usah khawatir disalah-salahkan orang, dibid'ah-bid'ahkan orang. Kita tinggal memakmurkan Masjid Miftahul Jannah dan mohon kepada paham-paham yang berbeda dengan keumuman ada masyarakat, mohon maklumnya. Saya sih tidak menyalahkan perbedaan. Yang mau baca kunut silakan, nggak kunut silakan, tapi hormati pendapat orang tempatan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tegasnya begini Bapak Ibu, yang nggak mau yasinan, ya nggak apa-apa, jangan dipaksa ya Pak ya. Karena itu keyakinannya. Bagi kita yang yasinan juga jangan disalahkan. Yang sering saya sampaikan kan begini, ibarat orang bertetangga, urusi saja rumah tangga sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira? Maka benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Tepuk tangan dulu. Baca orang dengan macam-macam Pak. Baik, segitu aja dulu ya. Udah capek ngomongnya. Udah 5 episode ini. Jadi saya sampaikan kepada segenap warga bumi pertambakan, bumi di Pasena,
dari 8 kampung yang ada di Pasena. Terima kasih yang sudah mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan tabligh, baik dari Maulid kemarin sampai Isra wal Mi'raj ini. Jangan lupa di masa yang akan datang ngundang lagi. Ya, jangan sekali gini dia ngundang lagi. Kita terus ketemu. Saya paling senang ke sini karena bawahnya udang aja bawahnya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, juga tonton di YouTube. Dan saya berharap mudah-mudahan, saya tadi nangis tadi malam Pak. Kok pinter yang bikin narasi ya. Di Pasena revolusi biru yang diabaikan. Saya kok nangis itu nonton video YouTube. Itu cuma satu tuh videonya. Revolusi biru yang ditinggalkan. Artinya saya berharap, ini kita upload ya. Revolusi biru yang diabaikan, revolusi biru yang ditinggalkan. Kita semua berharap Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo bersama pemerintah datang ke bumi di Pasena, membangun di Pasena kembali, dan membuat bumi di Pasena ini sebagai eksportir udang terbesar dan terbaik di dunia kembali. Tepuk tangan. Ada sejuta kenangan yang sungguh luar biasa, ada cinta yang membara. Mengapa kita guyup hidup di tengah-tengah tambak begini? Inilah yang membuat kita saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling membangun satu sama lainnya. Mudah-mudahan pemerintah betul-betul memperhatikan nasib kita semua. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatiha.